Oke, kali ini kita akan membahas mengenai materi kosmologi. Jadi apa kosmologi itu? Di sini ada pertanyaan, apakah semesta mempunyai batas? Apakah semesta mempunyai suatu pusat? Dan apa itu Big Bang? Bagaimana kita bisa mengetahui bahwasannya semesta itu mengembang jika dia tidak mempunyai batas? Dan kenapa semesta harus mempunyai hal itu? Ya, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Ruben Cornelius Yagian. Saya merupakan suatu penggiat dalam bidang hal ini, yang dimana saya ada beberapa suatu tulisan, mungkin bisa dilihat beberapa suatu paper saya yang membahas tentang hal tersebut, yaitu studi fisik ini. Atau bisa menghubungi saya lewat email rubensiaga775@gmail.com untuk informasi lebih lanjut. Nah, sekarang kita bisa melihat di sini ada lingkaran di sini. Kita menganggap bahwasanya lingkaran ini adalah suatu semesta yang sudah kita pahami dan kita ketahui. Bahwasanya semesta itu mempunyai suatu materi di dalamnya. Contohnya, ada bintang, ada galaksi, dan hal-hal yang terkait dust, planets, asteroid, dan sebagainya. Nah, sekarang kita membahas mengenai kaitannya itu adalah masalah apakah semesta mempunyai batas atau tidak. Nah, jika alam semesta mempunyai batas, artinya kita membayangkan bahwasanya semesta itu mempunyai suatu ujung, ya kan? Mempunyai suatu ujung dalam suatu ruang ini. Nah, kalau kita melihat semakin jauh, artinya kita memahami juga bahwasanya jika dia mempunyai batas, artinya dia tidak mempunyai pusat. Jika mempunyai batas, artinya dia mempunyai pusat, tetapi jika semesta ini tidak mempunyai batas, maka semesta ini tidak mempunyai pusat. Jadi kita bisa melihat narasi sini, we assume it has no edges, so if no edges, it does not have no center. If have the edges, it does have the center. Kalau kita lihat dalam suatu analogi, bola itu mempunyai batas, maka dia ada mempunyai suatu pusat titik tengahnya. Itu apa? Itu nilai tengah sendiri. Diameter itu adalah diameter per 2 atau jari-jari, kan gitu. Nah, kalau kita menganggap bahwasannya semesta ini mempunyai batas, artinya dia tidak akan suatu lebih gampang dia mempelajari suatu titik tengahnya. Nah, dan ini merupakan suatu masalah pemusatan dalam suatu semesta. Ya, itu yang pertama dalam asumsi. Jadi kita dapat poin bahwasannya jika dia mempunyai batas, maka dia mempunyai tepi atau dia mempunyai suatu pusat dalam geometri. Tetapi jika dia tidak mempunyai batas, maka dia tidak mempunyai pusat, kan begitu. Nah, itu adalah suatu poin pertama dalam suatu masalah batas semesta. Yang kedua, kalau kita lihat di langit malam itu yang kita lihat adalah gelap. Ya. Nah, kita bisa melihat suatu gelapnya gemerlap malam. Nah, apakah dia mempunyai batas atau tidak? Nah, kita mengetahui bahwasanya alam semesta itu terdiri daripada distribusi materi antara lain bintang, galaksi, dan sebagainya. Nah, tetapi dalam suatu hal, kita bisa melihat yang tidak terang, ada juga suatu gelapnya. Apa yang terjadi di situ? Semakin jauh kita memandang, maka semakin tua juga dia kan. Semakin dekat dia, tentu semakin mudah juga. Kenapa? Dalam konteks suatu teori perpindahan, di mana kita menganggap bahwasanya cahaya mempunyai kecepatan 300 juta meter per sekon.
Artinya waktu yang dibutuhkan suatu objek yang kita amati menuju kita, yaitu adalah pengamat, tentu membutuhkan waktu. Ya, di sini ada hal yang pertanyaan. What if the universe were infinitely old and infinity in extent? Apakah di luar sana mempunyai suatu ekstensinya tersendiri? Apakah di luar sana mempunyai suatu distribusi materi sendiri? Kenapa kalau kita anggap bahwasannya alam semesta itu terbatas? Kenapa kita tidak bisa melihat suatu kegelapan itu? Kan begitu. Nah, apakah tidak terbatas atau bagaimana? Yang sini, the night sky won't be bright. Kenapa ada suatu hal-hal dalam asumsi ini jika menganggap bahwasannya alam semesta itu mempunyai suatu yang terang? Kenapa ada hal-hal gelap tersebut? Nah, ini hal yang memang dipertanyakan, atau ada juga asumsi kenapa alam semesta itu sangat dingin. Jadi di sini kita melihat bahwa tidak ada materi yang bisa kita lihat dari alam semesta yang sejauh ini. Dan the night sky will be bright. Apakah alam semesta itu sangat dingin? Kenapa hal itu terjadi? Dari pertanyaan-pertanyaan ini sudah ditanyakan oleh fisikawan dan filsuf, yang dimana dirangkum oleh Olbers, sehingga suatu narasi dan pertanyaan-pertanyaan ini disebut dengan suatu Olbers paradox, di mana semesta mempunyai suatu batasan di dalam suatu ekstensitasnya, atau semesta itu mempunyai suatu tak terbatas dan terbatas, atau dia mempunyai hal yang sama, tidak ada bedanya. Ibaratkan begini, kenapa bintang, kalau kita melihat bahwasanya cahaya itu sangat terang, kita tahu bahwa bintang di dekat kita itu adalah matahari. Dia menyinari segala alam semesta. Nah, kenapa hal itu tidak terjadi terhadap bintang-bintang yang kita amati di langit malam? Kenapa dia seperti tidak menyinari? Ada hal-hal gelap tersebut. Ini kan merupakan suatu paradoks. Artinya ada suatu batasan, di mana batasan ini ditutupi oleh suatu materi, baik itu adalah nebula atau dust, atau alam semesta ini terus mengembang, atau ternyata tidak ada materi di luar sana. Itu adalah pertanyaan yang membingungkan. Apakah ada materi di luar sana atau tidak ada materi di luar sana? Kalau kita pahami terhadap suatu konteks dua hal teorik, yaitu universe versus observable universe. Universe ini adalah suatu skala dalam suatu jarak dan waktu, di mana kita menganggap bahwasanya waktu alam semesta mempunyai suatu umur 13,8 miliar tahun, dan observable universe itu secara teoretikal dan telah dihitung, dia mempunyai suatu jarak yang melebihi yang kita tahu. Kita anggap di sini adalah semesta, di mana semesta ini mempunyai tepi, di mana pusatnya ini adalah kita. Nah, tentu kita mengetahui suatu dinamika ini dikarenakan adanya suatu gelombang elektromagnetik. Dan di sini adalah titik kita melihat galaksi, bintang, dan sebagainya seperti ini. Nah, ini adalah present cosmic yang bisa kita amati, dan yang di sini di luar daripada bulat ini itu adalah observable universe. Kita tidak bisa melihat secara rigid dalam semesta, sedangkan ini adalah suatu batasan yang kita ketahui. Gitu. Ada minor distinction di sini. Alam semesta sama dengan semua yang eksis atau semua yang ada dan semua yang kita ketahui. Sedangkan observable universe adalah semua yang bisa kita lihat, all that we can see. The former called be infinite, the latter is most definitely infinite. Sebuah astronomi mempunyai alasan
yang tidak bisa dijelaskan. Alasan yang tidak bisa dijelaskan atau alasan yang tidak mempunyai alasan. Kita tidak perlu tahu hal itu dalam suatu dinamika universe dengan asumsi mempunyai alasan itu akan mempunyai suatu hasil yang tidak mempunyai alasan. Reasonable assumptions often lead to unreasonable results. Selanjutnya kita membahas tentang cosmic expansions. Cosmic expansions ditemukan oleh Hubble dalam pengamatannya pada tahun 1929. Di sini kita bisa melihat grafik dua dimensi, yaitu sumbu Y itu adalah rotational velocity dan sumbu X itu adalah apparent distance. Nah, di sini dari pengamatan dari Hubble, dia mempunyai kecepatan H0 itu 55 km per second dan ada juga 75 km per second. Jadi dia merata-ratakan terhadap suatu Z ini, yaitu distance, yang dimana merupakan everything is receding from everything else. Nah, dari temuannya itu, dia menemukan bahwasannya alam semesta itu mengembang seiring tingginya apparent distance, maka meningkat juga suatu rotational velocity. Semakin cepat kecepatan, maka semakin besar juga jarak ke situ. Maka dia menyimpulkan universe is expanding atau alam semesta itu mengembang. Nah, secara analogi kita bisa melihat dalam ruang ini. Kita menganggap ini adalah roti kismis atau roti yang dimana di cookies akan mengembang. Kita menganggap bahwasannya titik-titik itu adalah objek. Jika dikembangkan, di open, dia akan mengembang. Tentu jarak dari titik 1 ke titik 2 itu mempunyai suatu panjang juga. Semakin besar daripada suatu volume, maka semakin besar juga jarak di situ. Itu secara analogi, atau analogi yang lainnya kita menganggap analogi balon sebagai referensi, di mana kita menganggap bahwasannya balon mempunyai suatu batas. Ya, artinya kalau misalnya balon mempunyai batas, dia mempunyai titik pusat. Tetapi balon itu juga bisa mengembang. Artinya pusatnya itu pun tidak bisa kita anggap bahwa pusat itu tersendiri, tetapi dia bisa pusatnya di mana-mana, dimanapun. Ini kalau kita analogikan dalam konteks dua dimensi dalam pikiran kita. Nah, setelah kita membahas hal ini, kita bisa masuk terhadap suatu materi Big Bang. What's the Big Bang? Kita menganggap bahwasanya seperti yang kita pahami tersebut, bahwasanya alam semesta akan terus mengembang. Nah, artinya kalau misalnya terus mengembang, akan ada di mana alam semesta itu mempunyai suatu ukuran yang kecil. Di mana, what if we trace the expansion backward in time, what will we expect? Akan ada suatu permulaan di sini, di mana semakin dia bermula, maka dia mempunyai suatu ruang yang sangat kecil. Nah, secara kosmologi awal ini, ruang ini, itu disebut dengan Big Bang. Nanti secara fisik saya lanjutkan. So what's the Big Bang? Artinya Big Bang itu tidak mempunyai batas dan dia tidak mempunyai pusat karena dia sangat kecil atau dia merupakan suatu permulaan. Jadi Big Bang ini merupakan hal yang tidak terjadi. Tidak ada, hanya sebuah titik yang tidak ada apa-apanya dan mungkin terjadi dimanapun itu. Kita tidak tahu, tidak ada informasi yang bisa kita pelajari di situ hanya daripada hal-hal tersebut. Dalam Big Bang itu tidak mempunyai apapun, bahkan space pun tidak ada, time pun tidak ada, karena jarak maupun waktu itu adalah no space. Tapi dia mempunyai suatu energi yang besar, distribusi energi yang terkumpul dalam satu titik yang mempunyai energi yang besar. And it's still happening. Nah, kita udah membahas tadi konteks-konteks dan suatu materi alam semesta mempunyai batas dan tidak mempunyai batas, dan dinamika suatu paradoks alam semesta yang kita lihat di luar sana mempunyai suatu langit yang gelap. Kenapa itu bisa gelap?
Kalau misalnya alam semesta mempunyai batas, tentu dia akan sangat terang. Kenapa? Karena ada pantulan yang dimana kembali lagi kita. Artinya jika tidak mempunyai batas, kenapa hal itu terjadi, dan itu akan kita pelajari. Nah, itu udah kita bahas, dan pengembangan yang bisa kita bahas, dan apa itu Big Bang secara basic kita sudah bahas. Dari konsep-konsep tersebut kita bisa memahami dan bisa mengkaji lebih lanjut mengenai umur alam semesta atau the age of the universe. Yang pertama, kita mengetahui secara permulaan itu adalah Big Bang. Dari permulaan ini kita bisa mengetahui seberapa tua alam semesta ini. Nah, berdasarkan suatu pengamatan yang telah dilakukan dan berdasarkan suatu konsep fisika yang kita pahami, kita memulai dengan definisi kecepatan. Kita mengetahui bahwa kecepatan adalah jarak per waktu. Itu sama dengan konstan. Jadi secara simpel, kita bisa mengambil bahwasanya jarak antara dua galaksi yang dibagi dengan kecepatan resesi dari satu ke yang lain itu akan terbagi dengan waktu. Dari konsep basic dasar ini, kita dapat bisa memahami suatu umur alam semesta. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai the Hubble time. Hubble time menyatakan bahwasanya tau is 10 power 12 divided by h0 times by years. Nah, dimana kita mengambil bahwasanya h0 itu adalah 70 km per second megaparsec, dimana h0 ini adalah 70 km megaparsec. Ini kita put ke sini, ya, h0 ini ke sini. Kalau 70 km per second megaparsec ini kita konversikan dalam waktu skala sekon atau dalam skala tahun, ini akan berubah menjadi 14 billion years, ya. Nah, di sini kita tahu dari mana 10 power 12 ini, 10 pangkat 12 dari mana? 10 pangkat 12 ini merupakan suatu konversi daripada S0 ke dalam kilometer per second megaparsec dalam bentuk kilometer. Nah, sebenarnya kita bisa mendapatkan umur ini dalam waktu sekon pun bisa, tetapi kita mengkonversi menjadi dalam waktu sekon, bukan kilometer, artinya dalam meter, ya kan? Karena satuan yang sama meter itu adalah sekon, dan seperti dalam skala kita pelajari di SD itu sudah kita pelajari, ya, dan tidak mungkin diulang lagi. Ya, itu hanyalah suatu problematik daripada mathematics. Nah, selanjutnya kita sudah memahami konsep Hubble time. Kita akan membahas tentang suatu permulaan yang dimana merupakan suatu cikal bakal kita mengetahui daripada radio, teleskop radio, yang dimana teleskop radio ini merupakan suatu instrumen yang dimana mengumpulkan informasi di langit sana daripada gelombang radio. Nah, CMBR, apa sih CMBR? CMBR itu kepanjangan dari Cosmic Microwave Background Radiation, dimana ditemukan oleh dua ilmuwan, yaitu adalah Penzias dan Wilson, di mana Penzias dan Wilson itu merupakan salah satu peraih Nobel juga di situ, di mana dia mempelajari terhadap suatu instrumen yang digunakan menggunakan panjang gelombang radio di langit situ. Di belakang itu ada suatu instrumen teleskop yang digunakan oleh Penzias dan Wilson. Dua fisikawan ini, yaitu adalah Penzias dan Wilson, yang dilakukan pada tahun 1960. Nanti dia menemukan adanya suatu noise di situ, yang dimana kita bisa menelitinya dan didapatkan daripada antena di situ, antena yang digunakan itu untuk menangkap suatu sinyal radio, dan dia menemukan noise. Noise ini seperti apa dibilang, ya? Kayak kalau misalnya Anda lihat seperti TV. TV ini kan kalau dia tidak ada suatu sinyal yang didapatkan, dia itu seperti noise kan. Nah, itu merupakan suatu cikal bakal daripada Big Bang itu. Tapi entarlah, nanti kita bahas ke depannya. Tetapi noise seperti itu, atau gangguan atau sinyal yang didapatkan, itu noise maksudnya. Nah, selanjutnya kita berangkat ke selanjutnya terhadap suatu masalah CMBR ini, di mana pada tahun 1948 suatu penelitian atau fisikawan yang bernama Gamow, dia menemukan atau mengemukakan bahwasanya dulu permulaan semesta itu sangat panas dan mempunyai suatu distribusi densitas yang sangat tinggi. Kalau kita secara fisika dasar, kita mengetahui jika semakin padat maka semakin tinggi pula energi yang ada di pusatnya. Kenapa? Karena ditekan oleh distribusi materi yang di sekitarnya, kan seperti itu. Nah, jadi kita menganggap dengan mengibaratkan terhadap radiasi black body. Black body itu sudah dipelajari di SMA.
Selanjutnya, pada tahun 1949, Albert dan Herman dia meneliti terhadap suatu besarnya panjang gelombang redshift. Jadi panjang gelombang redshift ini merupakan parameter konstanta kosmologi untuk bisa mengukur daripada waktu atau umur alam semesta. Dia menangkap daripada panjang gelombang menggunakan suatu instrumen yaitu IR dan radio. Nah, di sini kita menganggap bahwa semakin tepi ini kita bisa pelajari daripada suatu sinar-sinar yang dimana dilemparkan daripada hal-hal ini ya. Jadi misalnya galaksi di sini itu terdapat informasinya daripada suatu panjang redshift, dimana redshift ini tadi kita lihat dari grafik tadi itu yang X dan Y itu itulah yang merupakan cikal bakal dari panjang gelombang menggunakan instrumen IR dan radio. Selanjutnya pada part 3, kembali pada tahun 1960, seorang ilmuwan fisikawan Princeton yang bernama Robert Dicke menemukan bahwasannya dengan teknologi yang terbaru dia mendeteksi suatu radiasi itu. Artinya suatu teori dan suatu temuan yang dilakukan oleh Penzias dan Wilson itu mulai terbukti karena dia menemukan suatu radiasi ini atau CBR ini. Nah, jadi pada saat Penzias dan Wilson mendengar itu, dia sungguh kaget di situ dan sungguh sangat ternyata benar juga terhadap suatu instrumen yang terbarukan ini pada tahun 1960 yang dilakukan oleh Robert Dicke. Jadi beberapa kesimpulan ini membuat suatu gempar para fisikawan pada saat itu, dan beberapa fisikawan itu ada yang menolak kesimpulan yang ditemukan oleh Penzias dan Wilson, ada juga yang menerimanya. Dan itu perdebatan pada saat itu yang secara pengamatan itu memang ditemukan pada tahun 1960. Selanjutnya pada part 4. Jadi CBR itu ditemukan atau dilihat dengan memetakan alam semesta itu tersendiri. Jadi ada suhu yang dingin, ada suhu yang panas, di mana Penzias dan Wilson itu daripada gelombang elektromagnetik radio. Nah, inilah suatu petanya itu. Nah, jadi secara teori memprediksi radiasi yang datang ini dalam konteks teori black body menggunakan black body fisika, temperaturnya itu adalah 3 Kelvin dalam IR. Dan pada tahun 1990, satelit Kobe mengukur suatu radiasi black body dengan temperatur 2,725 dengan toleransi 0,002 Kelvin. Artinya dia tidak beda jauh skalanya, itu 3 Kelvin dan 2,725 Kelvin. Dimana kalau kita lihat di sini ada perubahan intensitas per wavelength panjang gelombang, dimana pada saat dia di sini 0,1 dia mulai menurun dengan memberikan kesimpulan toleransi yaitu 2,725 dengan toleransi 0,002 Kelvin. Nah, kita tadi udah mengetahui dan membahas bahwasannya secara permulaan Big Bang itu diketahui bahwasanya mempunyai densitas yang sangat tinggi dan suhu yang sangat tinggi. Loh, kenapa pada saat Big Bang yang panas kita menganalogikan di awal tadi, kenapa kita hanya menemukan temperatur itu 2,725 plus minus 0,002 Kelvin? Kenapa hal itu terjadi? Jadi ini terjadi dikarenakan adanya suatu pengaruh redshift oleh 1100 ini, di mana teori memprediksi emisi yang diberikan alam semesta ini mendingin menuju 3000 Kelvin. Yang diakibatkan tadi perubahan atau pergeseran daripada infrared atau redshift ini kan diakibatkan oleh perubahan volume alam semesta tersendiri. Semakin jauh daripada atau semakin membesar alam semesta, maka panjang gelombang itu akan bergeser. Ada nanti kita bahas redshiftnya itu menuju ke merah dan redshiftnya itu menuju ke biru. Itu nanti sinyal itu nanti kita bahas ke depannya. Nah, secara lebih lanjut kita akan membahas kembali cerita Big Bang. Redshift itu terjadi karena ada ekspansi dan alam semesta, ada langit malam dan CMBR. Nah, akan terjadi Big Bang. Itu kita pelajari. Nah, kita mendapatkan Big Bang ini dikarenakan kita mempelajari redshift, kita mempelajari ekspansi dan sekian CMBR, sehingga kita menemukan Big Bang di situ.
Nah, kita tahu bahwasanya Big Bang itu adalah permulaan dalam alam semesta pada saat T sama dengan nol, sudah saya singgung sebelumnya. Nah, hal ini menyebabkan suatu fisikawan tidak mengerti, tapi dia we can come predict time close 10 billions of a seconds out. Nah, jadi kita menganggap atau mempelajari dulu dalam waktu skala kosmik Big Bang ya. Dari 0 sampai berapa, kita akan mempelajari pada saat T-nya itu adalah 0,0000000, dimana 0 adalah 6 10 sekon. Yang terjadi terhadap Big Bang pada saat T-nya 10 pangkat minus 6 adalah dia mempunyai suatu energi foton yang sangat tinggi. Kalau energi foton yang sangat tinggi, artinya dia mempunyai suatu temperatur yang sangat tinggi, di mana diperkirakan dan diprediksikan bahwasanya pada saat T 10 pangkat minus 6 mempunyai temperatur sebesar 10 pangkat 12 Kelvin dan mempunyai suatu densitas atau kepadatan yaitu 5 kali 10 pangkat 13 5 kali 10 pangkat 13 gram per centimeter kubik. Ini tentu sangat-sangat kecil dan sangat-sangat close daripada suatu atom nukleus tersebut. Nah, T ini merupakan suatu rata-rata foton ya, dan temperatur black body that was radiated such a pattern. Dan densitas dari foton mengartikan bahwasannya energi seperti teori Einstein mengatakan E adalah kekalahan energi ya, E adalah mc kuadrat yang mengekspresikan bahwasanya energi daripada foton adalah jika dia mempunyai massa. Nah, dua satu foton energi tingkat tinggi yang mendingin collide dan membuat suatu partikel ini, dia akan terjadi suatu perubahan suatu struktur secara geometrik atau perubahan daripada partikel. Nah, atau pembentukan partikel. Nah, kalau kita anggap bahwasanya ada gamma ray photon, kita mengetahui bahwasanya alam semesta pada saat itu sangat padat, dia akan membentuk atom baru, yaitu ada elektron dan anti elektron yang diakibatkan suatu gamma ray photon yang bertumbukan satu sama lain. Dan ini konsep daripada particle creations, dan yang di bawahnya itu adalah konsep daripada particle annihilations, di mana anti elektron bertabrakan dengan elektron menghasilkan dengan gamma ray photon dan gamma ray photon. Nah, the early the first phase of flickering south of its start, yang dimana alam semesta akan mengembang, mendingin, dan diakibatkan hal-hal tersebut mengakibatkan suatu energi atau kehilangan energi. Kita mengakibatkan seperti ini, sudah saya jelaskan tadi juga. Nah, tentu energi alam semesta jika itu akan didistribusikan terhadap ruang. Jadi jika alam semesta ini mengembang, maka suatu energi ini akan terpencar terhadap suatu ruang tersebut. Semakin tinggi ruang tersebut, maka semakin rendah pula atau semakin turun pula energi yang diadakan atau terdapat daripada kosmologi tersebut. Nah, selanjutnya pada saat dia kemudian dari 10 pangkat minus 4 sekon, apa yang terjadi? Energi foton itu berkurang tadi dari 10 pangkat berapa tadi? 10 pangkat 12 Kelvin, dia berubah menjadi 10 pangkat atau sekitar tadi kan lebih tinggi dari 10 pangkat 12 ya. Nah, pada saat 10 pangkat minus 4 dia akan menuju 10 pangkat 12 Kelvin atau sama dengan 10 pangkat 12 Kelvin. Nah, di sini apa yang terjadi pada partikel itu? Energi daripada foton tidak akan tertinggi lagi, dan ini cukup untuk membuat suatu neutron dan proton terbentuk, di mana neutron dan proton akan kembali ke foton, tetapi dia mempunyai alasan di mana mempunyai suatu banyak partikel dan antipartikel. Nah, dikarenakan hal tersebut, maka terciptalah suatu partikel dan antipartikel yang lebih banyak, dan pada saat waktu miliar-miliar tahun kemudian dia akan membentuk suatu partikel baru. Di sini secara konsep kita jelaskan juga, pada saat foton tidak mempunyai cukup energi untuk membuat antipartikel dan partikel, ini akan cukup untuk membuat elektron-elektron, dan ini akan berlanjut sampai pada saat dia T-nya adalah 4 sekon. T-nya ini akan lebih kecil daripada TC, di mana TC ini merupakan suatu koresponden daripada temperatur tersebut.
yang dimana foton mempunyai cukup energi untuk membuat suatu elektron positon. Nah, jadi semua N, P, E dalam alam semesta ini akan membentuk pada saat titik pertama, ya. Nah, yang dimana ini akan terus mengembang juga dan mendingin. Semakin mengembang, maka alam semesta ini akan semakin mendingin. Nah, pada saat dia waktunya 2 menit, foton ini akan mempunyai suatu cukup energi untuk membelah atomic nuklei. Ya, atomic nuklei ini terjadi pada saat sebelum waktunya 2 menit. Nah, pada saat T-nya lebih besar dari 2 menit, maka terbentuk deuterium, di mana deuterium ini merupakan suatu hidrogen berat. Itulah terciptanya daripada hidrogen berat pada saat pembentukan alam semesta pada saat 2 menit. Selanjutnya pada saat 3 menit dia akan berubah yang menjadi suatu nukleus yang tidak stabil, menjadi suatu atom yang mempunyai suatu 5 atau 8-nya aksis. Nah, kalau kita melihat secara partikel ini akan berevolusi terhadap suatu struktur dan intinya. Nah, pada saat umur 30 menit, T-nya ini akan mendingin dan terjadi suatu reaksi nuklir yang berhenti. Nah, pada saat ini 25% terdiri daripada nuklir helium, yaitu ada 25%, dan 70% itu adalah proton, nuklei, hidrogen. Nah, yang dimana ini akan menjadi suatu cikal bakal dalam pembentukan alam semesta, di mana 25% alam semesta itu terdiri daripada helium nuklei dan 75% merupakan suatu proton nuklei. Nah, pada saat T-nya itu kurang dari 50.000 tahun, alam semesta ini akan didominasi oleh radiasi. Tentu karena 50.000 tahun ini akan menyebabkan suatu jarak, kan, semakin tinggi daripada umurnya atau semakin tua, maka jarak antar partikel ini akan menyebabkan semakin jauh. Kita tahu bahwa radiasi itu terjadi dikarenakan adanya suatu ruang juga, maka akan ada suatu radiasi yang didominasi daripada radiasi, bukan lagi tumbukan tetapi radiasi. Nah, di sini foton ini tidak akan saling bertumbukan. Radiasi ini akan saling mengunci daripada gerak-gerakan. Nanti ini ada kaitan terhadap gerak Brown. Nah, selanjutnya nuklei tidak akan tertangkap secara elektron. Jadi diakibatkan apa? Diakibatkan daripada radiasi ini. Nah, jadi nanti hanya terjadi daripada ionisasi gas, daripada debu-debu berterbangan diibaratkan, ya. Nah, selanjutnya pada saat T 50.000 tahun, densitas radiasi ini akan sama dengan densitas materi. Nah, sebelum ini materi ini tidak akan cukup untuk bisa secara bersama karena foton ini akan kembali melembut, akan melemah. Nah, alam semesta ini akan menjadi suatu dominasi materi. Kita tahu kan bahwasanya partikel-partikel yang akan saling membentuk atau bertumbukan akan membentuk suatu dominasi materi. Jadi akan terjadi suatu ionisasi gas yang mempunyai densitas yang lebih kecil. Nah, di sini alam semesta ini akan memulai daripada terbentuknya gravitasi. Kita tahu bahwasanya gravitasi ini terbentuk daripada kelengkungan ruang waktu. Artinya ada suatu ruang waktu atau massa yang bisa melengkungkan ruang waktu tersebut. Semakin banyak partikel yang tertumpuk atau terkumpul, maka semakin berat juga. Maka ini akan menjadikan suatu cikal bakal terbentuknya gravitasi. Selanjutnya pada waktu 10⁵ tahun setelah ledakan Big Bang, alam semesta tetap mengembang. Tetapi kecepatan pengembangannya itu tidak secepat pada awalnya. Jadi proton akan mengembang dalam kiloparsec tanpa adanya suatu bumping di elektron. Nah, alam semesta akan berubah menjadi transparan. Nah, sebelumnya dipenuhi dengan banyak partikel, ya. Dan pada saat yang sama, T-nya ini akan mendingin 3000 Kelvin, di mana secara temperatur protonnya ini akan tercapture oleh elektron menuju ke hidrogen. Jadi elektron akan berubah menjadi hidrogen. Nah,
pada saat ini disebut dengan suatu rekombinasi. Nah, foton ini mampu untuk bertravel tanpa scatter situ. Dan pada saat itu juga black body menyatakan pada saat 3000 Kelvin, yang dimana kita bisa melihat dari teleskop yang telah ditemukan oleh daripada Lancaster Houston, yaitu adalah CBR. Di sini ada gambar, yaitu adalah neutral gas after combination. Nah, di sini alam semesta akan growth dengan temperatur 3000 Kelvin, tapi dikarenakan dia terus mengembang dan dingin, maka glow graduasi shifted to the ER. Jadi alam semesta akan menjadi gelap, menjadi tidak terang lagi. Ini yang disebut dengan the dark age. Selanjutnya pada saat T-nya itu 10⁻9 tahun, kegelapan mulai terjadi. Nah, kegelapan ini diakibatkan daripada materi yang saling menumpuk satu sama lain. Materi, baik dust, baik energi dan sebagainya akan mengendap menjadi mungkin terbentuknya bintang. Ya, jadi model ini mensugestikan suatu bintang pertama yang sangat masif dan sangat terang, dan tapi secara mempunyai suatu umur yang sangat singkat juga. Nah, ini akan memberikan suatu energi secara radiasi yang cukup, yaitu adalah cahaya ultraviolet untuk mengionisasi gas dari alam semesta. Nah, pada saat inilah disebut era reionization, yang dimana akan mengakhiri daripada zaman kegelapan dan akan memulai daripada suatu zaman bintang daripada galaksi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya kuasar ini tidak akan terionisasi, dan ini disupport daripada observasi teori. Jadi observasinya ada, secara pengamatan dan juga secara teoretikal juga ada, yang mana menyatakan bahwasannya kuasar ini tidak akan terionisasi. Kita juga bisa melihat di sini grafik temperatur terhadap waktu, di mana pada saat temperatur dari sini akan terjadi suatu formasi helium. Ya, pada saat dia artinya titik 1 menitan sekitar sini, dia antara 10⁻8 sampai 10. Nah, semakin dia ke sini, semakin tinggi atau semakin lama waktunya, alam semesta ini akan mendingin, dan pada saat di sini akan terjadi suatu transisi fase di mana energi densitas akan sama dengan suatu densitas mater pada antara 10⁻4 tahun sampai 10⁻6 tahun. Nah, ini disebut dengan suatu era rekombinasi. Dan pada saat dia 10⁻8 sampai 10⁻10 tahun, ini disebut dengan reionisasi. Itu adalah suatu pembentukan daripada bintang pertama dan pembentukan daripada galaksi pertama. Dan pada saat 10⁻10 tahun, itu adalah zaman kita sekarang, yaitu adalah now. Nah, ini adalah suatu skala grafik di mana kita lihat secara di sini kiri yang paling semakin terang warna kuningnya, radiasinya tinggi. Tapi pada saat era semakin tinggi atau semakin lama waktunya, dominasi radiasi ini akan semakin turun. Dan ini akan terjadi lagi pada saat di sini semakin lama materinya akan terdominasi dari rendah menuju tinggi. Nah, di sini adalah suatu skala grafik di mana kita melihat bahwasannya Big Bang di awal. Pada saat di sini ada emisi cosmic background radiation 1 juta tahun setelah Big Bang, dan pada saat antara 100 juta tahun ini disebut dengan dark age, di mana terdapat suatu kegelapan yang tidak ada suatu materi-materi terionisasi di sini kan, karena cahaya-cahaya ini kan terjadi dikarenakan ada suatu ionisasi, di mana ionisasi ini akan menyebabkan pembentukan bintang dan pembentukan galaksi. Nah, jika ionisasi ini sudah matang, maka akan terbentuk suatu cahaya-cahaya yang dimana akan mengakhiri suatu dark age menjadi suatu zaman bintang. Zaman bintang ini disebut di sini banyak bintang-bintang terbentuk antara waktu segini ya, 100 tahun sampai ke berapa. Nah, di sini terjadi suatu supernova dan black hole
Nah, artinya terjadi proses di mana ada suatu akhir atau bintang yang mengakhiri atau galaksi yang mengakhiri hidupnya diakibatkan suatu energi atau akhir daripada masanya. Nah, kita tahu bahwasanya secara teori radikal, black hole itu terbentuk dikarenakan adanya suatu ledakan yang menyebabkan daripada gravitasi ini tidak bisa menahan dirinya dan tentu akan menyebabkan suatu space-time itu berobek. Nah, itulah terbentuk daripada black hole. Nah, sedangkan supernova ini adalah suatu kata lain di mana ledakan bintang yang daripada akhir hayatnya atau diakibatkan secara nuklir. Fisi nuklir ini lebih batasnya. Nah, ini pada saat ini yaitu adalah supernova pertama dan black hole pertama. Nah, di sini pada saat 1 tahun setelah Big Bang akan terjadi suatu di mana proto galaksi, dan pada saat 12 billion years akan terbentuk modern galaksi. Jadi secara tidak lain di sinilah pada masa-masa galaksi dan bintang purba itu terbentuk dan mati di sini. Dan kita di sini pada saat modern galaksi di sini pada saat 14 miliar atau secara teoretikal 13,8 miliar tahun. Oke, itu adalah suatu sejarah kosmologi. Selanjutnya kita membahas mengenai bentuk ya daripada ruang waktu itu sendiri. Nah, alam semesta secara arah mempunyai suatu variasi yang dimana dengan eksepsi lokal variasinya itu disebut dengan isotropik. Kita menganggap bahwa saja di sini adalah bumi dan di sini adalah sun spiritual. Ini kita pelajari terhadap ICMBR tadi yang mengenai struktur yang ditemukan oleh Penzias dan Wilson tadi. Nah, jadi juga akan tidak seragam, uniform atau seragam itu akan membentuk suatu homogenes. Nah, perpaduan antara isotropik dan perpaduan antara homogenes yang dimana isotropik itu adalah suatu eksepsi daripada variasi lokal dan homogenes itu adalah suatu keseragaman bergabung akan membentuk suatu prinsip yang dinamai dengan cosmological principle, di mana beberapa pengamat memahami dan melihat suatu kesamaan daripada gambar tersebut. Jadi jika kita bisa melihat, kita dapat bisa menerima daripada tidak ada batas dan tidak ada pusat di alam semesta kalau kita memahami bahwasanya dalam konteks isotropik dan homogenes, di mana perpaduan daripada isotropik dan homogenes ini akan menyebabkan suatu prinsip kosmologi, di mana prinsip kosmologi menyatakan dan menerima bahwasanya hal terjadi. Nah, kosmologi prinsipal ini jika kita menerima bahwasanya tidak mempunyai batas dan tidak mempunyai pusat, kita lihat di sini analogi karet. Redshift akan semakin jauh jaraknya antara satu sama lain. Ini tidak akan diakibatkan atau tidak diefekkan oleh Doppler. Ya, efek Doppler itu diakibatkan apa sih? Kalau kita ketahui jarak dan perpindahan bintang itu bukan karena itu, tetapi dikarenakan mengembangnya ruang waktu. Kita ibaratkan ini gelombang elektromagnetik. Sebenarnya konsepnya sama tadi seperti balon tadi. Nah, tapi karena mempunyai suatu sifat yang sama yaitu bisa dilonggarkan. Artinya gelang ini jika kita tarik atau mengembang, maka panjang daripada gelombang elektromagnetik ini atau garis ini juga semakin panjang kan. Nah, ini diakibatkan daripada ruang waktu itu sendiri mengembang. Dan ini juga meyakinkan bahwasanya ruang waktu itu bersifat curvature. Nah, ruang waktu curvature itu apa? Nah, ruang waktu curvature ini kita ibaratkan di sini. Alam semesta ini bisa jadi terbatas, yang dimana tidak ada batas atau pusat, bisa jadi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini jarak ke sini itu mempunyai suatu curve, akan membentuk curve atau melingkar seperti itu. Nah, ini adalah penjumlahan daripada sudut yang lebih besar daripada 180 derajat. Ini jika C kurang dari 2 VR akan seperti ini. Nah, ini sebenarnya geometri ruang waktu ya. Nanti kita pelajari lebih lanjut lah itu. Nah, di sini kita akan dapat mengukuran untuk menghitung suatu kurvatur. Jadi secara matematik kita bisa hitung di situ
secara geometriknya. Nah, di sini ada istilah open close or flat. Ini adalah suatu istilah kosmologi dalam menyatakan ruang waktu bentuknya. Nah, ada kemungkinan ruang waktu ini. Yang pertama ada negative curvature, yang kedua ada infinity in extents, yang ketiga adalah will expand forever. Nah, maksudnya ini apa? Nanti pada saat C lebih besar dari 2 VR, maka akan melengkung seperti ini dia. Ya, di sini the shortest distance is the piece of hyperbola. Nah, di sini adalah the sum of the angle of triangles is less than 118 degree. Di sini lines that parallel is one place eventually diverge. Ini pada saat open, curvature negatif, infinite in extent, dan tidak akan terjadi suatu ekspansi jika skala kurvatur terbuka. Nah, sedangkan jika skala kurvatur tertutup, ini ada tiga hal, yaitu adalah positive curvature, terbatas atau will collapses atau big crunch or oscillated. Ini adalah perbedaan daripada skala open and closed. Di sini a line parallel at one place eventually cross, and di sini the shortest distance is a curve that is a segment of a great circle. Di sini adalah penjumlahan yang mirip-mirip. Idealnya open itu seperti ini, sedangkan closed itu seperti ini. Dan yang terakhir flat. Apakah flat? Flat ini secara esensi dia tidak mempunyai suatu kelengkungan atau kurvatur, yang berarti dia bisa jadi infinite atau expansion will stop pada saat C is infinite. Jadi secara dinamika ini adalah pada saat kurvatur itu terbuka, pada saat kurvatur tertutup, dan ini pada saat geometriknya itu adalah terdatar. Jadi kalau ini dia akan melengkung kan pada saat dia terbuka, dikarenakan ruang waktunya melengkung, apalagi closed, ya kan? Jadi bentuknya beda lah secara apa. Nah, tapi dia di sini lurus, ya. Nah, kita udah membahas secara bentuk daripada cosmologic. Selanjutnya kita membahas tentang critical density. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana alam semesta itu bisa melengkung? Yang kedua, apakah densitas itu mempunyai suatu universe yang flat yang dimana disebut dengan critical density? Di sini kita menganggap bahwa rho C ini equal dengan 9 times 10 power minus 30 gram divided by centimeter kubik, di mana di sini pada saat rho lebih kecil daripada rho C-nya, di mana rho C itu adalah critical density, maka ini akan membuat suatu estimasi atau analogi ruang waktu itu adalah terbuka. Sedangkan jika densitas atau critical density rho C-nya itu lebih besar daripada rho C, ini akan menyebabkan suatu curvature which is closed. Nah, di sini kita bisa baca bahwasanya if the behavior of the universe is determined by the density, then its fate is linked to geometry. Kita bisa melihat bahwa alam semesta ini adalah determinasi daripada densitas, dan ini akan mempunyai suatu hubungan terhadap geometri. Nah, di sini jika ini tertutup, ini flat, dan ini negative normal feature. Ini pada saat terbuka. Nah, ini billion years old pada saat virgin until 9.5, dan ini past itu adalah pada saat masa lalu, dan ini masa depan. Jadi diperkirakan kalau kita menganggap bahwasannya dia tertutup, dia akan terjadi suatu kolaps kembali, ya kan? Nah, di sini ya recollapsing. Kalau kita menganggap bahwasannya ini closed. Nah, namun pada saat dia open ada kemungkinan dia bisa jadi accelerating atau coasting. Nah, jadi critical ini adalah suatu garis tengah yang menyatakan antara hal tersebut. Jika di bawah critical mungkin terjadi recollapsing, jika di atas critical ini bisa terjadi suatu coasting atau accelerating. Dimana kalau kita melihat terhadap grafik dua dimensi, average distance between galaxies and time in scale billions of years, dimana kita menganggap bahwa nol ini adalah no, dan ini adalah feature and pass. Nah, di sini pengamatan materi mengatakan bahwasannya 5% itu adalah rho C atau critical density, dimana kita bisa merevisi daripada ruang waktu, merevisi daripada Hubble time, di mana tadi dikatakan bahwasanya tau is 10 power 12 divided by h0 years,
akan berubah menjadi 2 per 3 kali 10 pangkat 12 per H0 years. Atau kita temukan bahwasanya tahunnya itu adalah 14 miliar tahun. Atau pada saat dia tahunnya flat, artinya 2 per 3. Atau itu adalah 9 billion years. Jadi kita bisa memprediksi pada saat dia kurvanya seperti apa. Kalau misalnya tahunnya flat, itu adalah time billion years. Dan pada saat tersentuh, dia adalah fortune billion years. Dan di sini dapat kita sebutkan what cluster are older than this. Nah, kita udah membahas mengenai tadi apa tadi kurvatur atau bentuk alam semesta secara geometri. Selanjutnya kita telah akan membahas tentang energi materi gelap. Jadi materi gelap ini harus kita pelajari daripada kelengkungan gravitasi yang pertama, rotasi kurva dan sebagainya, di mana secara galaksi ini kita bisa melihat lebih banyak dalam galaksi. Di galaksi lebih banyak dark matter kita bisa melihat. Nah, jadi biasanya kalau misalnya para fisikawan atau peneliti astronom, dia menemukan dan telah banyak paper yang diterbitkan bahwasannya di galaksi itu terdapat banyak daripada energi gelap atau dark matter. Dark matter, bukan energi gelap ya, materi gelap. Sebenarnya itu mempunyai suatu equal sistem materi gelap dan dark matter. Jadi kita bisa melihat bahwasannya semenjak kita tidak bisa melihat dan terdeteksi, kita bisa melihat ini bahwasannya ini adalah dark matter. Jadi ada suatu energi yang dimana kita melihat sebenarnya secara prediksi itu terjadi seperti itu. Tetapi kenapa prediksi ini salah? Ternyata kalau kita lihat terhadap suatu penelitian lain dan observasi ini hal yang sama. Artinya kita dapat menyimpulkan bahwasanya ada hal yang mempengaruhi daripada suatu teoretikal ini. Nah, ini dipengaruhi oleh dark matter. Nah, jadi kita pengaruhi dan kita lihat daripada gravitasi lensing, rotasi daripada galaksi yang tidak sesuai dengan prediksi, ternyata ini diakibatkan oleh suatu materi gelap yang dimana mempertimbangkan daripada densitas alam semesta. Selanjutnya dark matter and earliest isotope. Alam semesta itu kita tahu bahwasanya terdiri daripada proton, neutron, dan elektron. Nah, jadi ada namanya disebut atom deuterium atau heavy hidrogen berat, di mana hidrogennya itu terdiri dua, yang dimana dibentuk daripada partikel-partikel tersebut, yaitu adalah proton, neutron, dan elektron, mengakibatkan suatu deuterium. Selanjutnya, jika rho-nya sangat tinggi, maka ini P dan N, proton dan neutron ini akan mengkolidasi dengan hidrogen berat tersebut ya, akan membentuk helium. Dan jika rho-nya ini lemah, maka hidrogen ini akan terpisah sehingga lithium di mana ini akan terbentuk diakibatkan daripada proses tersebut. Jadi kita ulang lagi, alam semesta kita tahu terdiri pada proton, neutron, dan elektron. Nah, deuterium ini terbentuk karena ada hal tersebut, beberapa hal-hal ini. Nah, jika rho-nya tinggi, maka proton dan neutron ini akan terkolided dengan dua heavy hydrogen, akan terbentuk helium dan sebagainya. Maka akan terbentuk suatu struktur atom yang baru, struktur variasinya ya. Nah, di sini rho akan sangat tinggi jika lithium ini akan terbentuk. Jika rho tinggi, lithium juga akan terbentuk. Akan terbanyak lithium yang terbentuk. Nah, sama dengan heavy hydrogen dan yang dimana akan lebih mudah dihancurkan. Jadi secara faktanya bintang ini akan hancur dan tidak akan terbentuk kembali. Ini mungkin akan masuk ke dalam evolusi bintang ya, fisika partikel. Nah, pada saat kita mengamati isotop dengan redshift yang besar, kita bisa melihat suatu alasan yang sangat kuat bahwasanya kita harus mempercayai akan terbentuknya Big Bang. Nah, selanjutnya dark matter limits on what is matter. Nah, kita mengukur bahwasanya deuterium dan lithium itu akan merupakan suatu look back time atau terbentuk sekali bakal terbentuknya suatu pada saat proses. Nah,
Nah, di sini kita mempunyai suatu alasan yang bagus untuk mempercayai uh, kita ini terbentuk daripada Big Bang. Nah, jika densitas NT ini tidak cukup atau cukup lemah, maka akan lebih banyak deuterium yang terlepas. Jika densitas NT ini tinggi, cukup tinggi, maka lithium ini akan terbentuk. Nah, ini akan membuat suatu batasan yang kecil terhadap densitas materi yang normal, di mana densitas materi yang normal terdiri pada beberapa hal ya, ada neutron, proton, dark matter, dan di mana akan dan juga lithium itu akan terbentuk batasan tinggi dengan densitas materi yang normal. Nah, ini menghasilkan suatu neutron proton yang dimana akan membuat 4% daripada densitas critical density. Nah, di sini kita melihat suatu skala dua dimensi, ada evidence dan density of normal matter, dimana di sini 1%, 5%, 10%. Nah, ini adalah critical density. Nah, di sini kita lihat bahwa deuterium diperkirakan akan collapse pada saat rho zero, pada saat critical density, dan di sini lithium akan berkurang pada saat sampai lower limit on density, dan dia akan kembali naik lagi, dia lithium ini seiring waktunya densitas normalnya itu rho zero. Nah, sini kita mengetahui bahwasanya 26% daripada densitas kritikal ini akan staff dan mengatraksikan daripada energi laser gravitasi. Itu yang menyebabkan hal terjadi. Nah, jadi dark matter ini akan bersifat non-baryon, atau dia tidak akan membentuk suatu materi yang normal atau eksotik. Selanjutnya kita membahas tentang kandidat dark matter. Berdasarkan pengamatan, hanya 4% daripada dark matter itu adalah baryonic, yang dimana terbentuk daripada materi normal seperti proton dan neutron. Nah, apa itu neutron? Nah, kita mengetahui bahwa neutrino itu tidak mempunyai massa. Kemungkinan neutrino ini kan sebenarnya dipelajari juga kan oleh siapa? Nikola Tesla. Nah, dimana 10 pangkat 8 neutrino ini untuk setiap partikel normal. Jadi untuk setiap partikel normal ini akan sama dengan 10 pangkat 8 neutrino, dimana menganggap bahwa neutrino apakah mereka tidak mempunyai massa di situ. Nah, bagaimanapun kita bisa melihat bahwasannya ia akan berpindah hampir mendekati kecepatan cahaya, dimana J-Wald ini mempertimbangkan terhadap dark matter. Ini sangat sukses memodelkan suatu formasi galaksi yang dimana required the dark matter, atau sukses memodelkan formasi galaksi yang semakin lama semakin memperlambat dark matter, atau diperlukan dark matter untuk memperlambatnya, atau disebut cold dark matter, mana cold dark matter itu adalah neutrino yang tidak secara lengkap bisa dijawab. Sini kita menambahkan bahwa dark matter tidak mungkin terinteraksi secara mudah dengan partikel kecuali gravitasi. Sini foton tidak dapat berinteraksi dengan dark matter, dan dark matter tidak akan tersubjek terhadap suatu tekanan radiasi yang dimana clumping of the normal matter. Di sini kita bisa melihat lagi. Nah, selanjutnya modern kosmologi, di mana modern kosmologi itu disebut inflation. The Big Bang itu mempunyai dua masalah. Yang pertama, the flat earth problem, yang secara tidak cukup menjelaskan alam semesta terlihat flat, dimana ini akan alam semesta ini mempunyai suatu dramatik. Alam semesta 1/10⁻⁹. Yang kedua, itu tadi pada saat flatness problem ya. Yang kedua itu pada saat masalah horizon. Ini terlihat dua bagian daripada sky berbagi hanya 1 derajat. Di sini kita bisa melihat dua bagian yang dimana tidak mempunyai hubungan yang kausal, dan dimana tidak akan terkoneksi terhadap kecepatan cahaya. Ya, jadi bagian ini dan beberapa bagian lainnya ini akan terbagi pada saat temperatur yang sama dan sifatnya. Dan ini akan membuktikan suatu solusi inflasi.
Nah, jadi solusi inflasi mengatakan atau what is inflation? Jadi secara esensi alam semesta ini akan terjadi pada saat T10 minus 35 second. Ini akan terjadi suatu ekspansi. Nah, dari ukuran atom. Nah, apa yang menyebabkan ekspansi? Nah, secara waktu ada 4 gaya yang mengkomposisikan. Apa sih gayanya? Ada gaya kuat, ada gaya lemah, dan gaya sebagainya. Nah, ini akan menyebabkan suatu inflasi alam semesta. Jadi inflasi ini akan mempercepat suatu kurvatur atau kelengkungan seperti balon. Dan sebelum inflasi alam semesta ini cukup kecil, akan sama dengan temperatur. Nah, ini adalah diagramnya. Uh, di sini kita melihat energi kuat, energi lemah, energi elektromagnetik, dan energi gravitasi. Jadi semakin dia ke atas secara alam semesta, gravitasinya ini akan mempunyai suatu ukuran yang cukup tinggi juga, semakin rendah. Jadi akan semakin rendah, strong gravitasi kuat juga akan semakin menurun. Tetapi pada saat dia electromagnetic force, weak force, dia akan menuju ke dalam menuju inflasi ini akan ke GUT dia. Jadi semakin ke atas dia, suhunya 10 pangkat 32, pada saat tinggi suhunya semakin tinggi pula atau semakin rendah pula daripada energinya. Secara fakta, fluktuasi kuantum ini mempunyai alasan daripada Big Bang, di mana alasannya ini cukup instit karena tidak ada karena tidak bisa dijelaskan tadi konsep tadi ya. Hal yang reasonable ini juga kadang mengakibatkan suatu alasan yang tidak dapat dijelaskan. Nah, inflasi yang cantik ini memberikan suatu confidence ilmu yang benar. Tadi kita membahas terhadap suatu inflasi, selanjutnya kita membahas tentang akselerasi dalam modern kosmologi. Nah, alam semesta kita anggap dan terlihat datar, ya, karena ini akan terdiri daripada 30% daripada critical density. Pada tahun 1990, dua tim astronomer mempersiapkan dan mengukur bagaimana alam semesta ini semakin menurun, slowing down, menggunakan distance type 1A supernova. Dan sini observed SN mempunyai suatu expected. Yang pertama, mereka akan jauh, dan semakin jauh maka semakin cepat. Sini ada pengamatan di mana secara kalibrasi appearance magnitude dan redshift. Nah, di sini semakin tinggi redshiftnya, maka semakin rendah juga dia magnitude-nya. Nah, di sini pada saat alam semesta itu mempunyai percepatan yang datar, dan di sini pada saat alam semesta mempunyai percepatan yang akselerasi, bukan percepatannya, alam semesta ini datar secara akselerasi. Nah, di sini adalah suatu toleransi pengamatan daripada galaksi, di mana merupakan suatu pengamatan supernova dan percepatan tapi tidak decelerating diverse. Di sini pada tanggal 11 Maret 1997, di sini juga pada sampai 29 Maret terjadi suatu perubahan-perubahan. Nah, selanjutnya kita membahas tentang dark energy. Nah, jika alam semesta ini mengembang atau makin cepat, ini harus akan sama dengan suatu percepatan repulsif, kecepatan gaya repulsif. Pada tahun 1916, Einstein melalui suatu teori relativitas umumnya mengatakan bahwasannya Einstein merealisasikan prediksi teori atau membuktikan teori prediksinya bahwasannya alam semesta ini akan terekspand atau terkontrak. Tapi pada saat yang sama alam semesta ini terjadi suatu steady state. Jadi Einstein memberikan suatu pengantar yang disebut dengan force factor, di mana secara teori disebut dengan suatu konstanta kosmologi. Nah, pada tahun 1929, Hubble mengamati bahwasannya alam semesta ini mengembang. Einstein mengkomentari bahwasannya kosmologi kan memasukkan suatu greatest blunder, yang dimana ini akan memprediksi suatu teori ekspansi.
Baiklah, kita bisa memasukkan atau menghilangkan, tidak memasukkan kembali konstanta kosmologi dalam relativitas umum. Kita akan menggunakan suatu teori dalam energi gelap. Tapi apakah ini tetap konstan? Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya vakum energi akan terlihat suatu ruang waktu yang kosong, di mana secara teori menyetujui bahwasanya kosmologi itu konstan dan akan bervari dengan waktu. Pada tahun 90, beberapa pengamatan daripada tipe ini mengambil suatu menangkap di mana ini lebih jauh terlihat dan lebih cerah. Some even more distance seems to be too bright. Semakin jauh maka terlihat semakin terang. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya semakin closer dia akan semakin expected. Apakah ini merupakan suatu masalah energi gelap? Ternyata tidak. Yang dimana dark energy secara actually memprediksi pada saat alam semesta ini semakin kecil, maka gravitasi ini akan overpower dan dark energy enhanced mempunyai suatu jarak yang extremely secara objek yang semakin tertutup. Nah, selanjutnya umur dari alam semesta. Alam semesta ini akan terlihat datar pada saat dia 9 miliar tahun. Tetapi secara pengamatan ini akan lebih tua daripada hal itu. Tapi jika alam semesta mengembang, expanding ini akan semakin melemah pada saat dulu slower. Maka pada saat alam semesta ini semakin tua pada saat dan itu akan menyelesaikan suatu masalah waktu. Nah, ultimate fate of the universe depends on the nature of the dark energy, di mana kosmologi konstan ini akan terbentuk suatu ekspansi yang forever. Kalau misalnya quintessence ini akan terjadi suatu big rip. Nah, ada namanya itu dinamika Big Bang dan Big Rip. Big Bang itu adalah percepatan diakibatkan suatu ledakan yang luar biasa daripada permulaan. Sedangkan Big Rip itu akan terjadi suatu pengcrunch atau kembali di awal dia. Nah, di sini kita bisa melihat suatu skala alam semesta, hubungan daripada konstanta tersebut. Nah, dark energy pada saat itu overcome to gravity dan akan mengakselerasikan 6 juta tahun yang lalu. Akan terjadi suatu akselerasi 6 juta tahun lalu. Jadi pada saat 6 juta tahun yang lalu, dark energy ini akan berubah menjadi suatu gravitasi, sehingga akan membuat suatu big rip yang lebih kesini daripada konstanta dark energi, diakibatkan pengaruh dark energy gitu. Kalau kita lihat dalam selalu skala fakta waktu dan pada saat skala satu alam semesta. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang umur dan fate dalam alam semesta. Dari pengamatan Chandra X-ray, dia mengukur gas panas dan dark matter galaksi. Dia mengcompare hasil dan mengetahui suatu hal dalam pembuktian atau untuk menyelesaikan suatu masalah jarak. Hasilnya mengkonfirmasikan bahwasannya tipe 1A alam semesta ini bercepatan atau semakin cepat, accelerating, yang dimana juga ini juga sesuai dengan aturan quintessence, di mana konstanta kosmologi ini akan terlihat konstan. Maka dapat disimpulkan berdasarkan pengamatan X-ray tidak ada big rip. Nah, selanjutnya secara structure dan curvature, studi distribusi galaksi mengukur bahwasanya dalam konteks distance dan positon dalam hasil plot tersebut kita bisa melihat bahwasanya alam semesta akan berubah menjadi cluster yang filamentary structure, dimana kita melihat bahwasanya tengah itu Earth dan yang itu Sloan Great Wall. CMBR akan terlihat seragam dikarenakan corresponding terhadap waktu yang rekombinasi dan alam semesta akan terlihat lebih seragam. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat secara ke belakang bahwasanya semakin jauh kita lihat galaksi, artinya 93% daripada ini akan kembali daripada awal. Di sini kita bisa melihat bahwasannya gas kolegat ini akan seragam dan akan cepat akan membentuk galaksi ke dalam suatu struktur yang kita lihat, dan ini merupakan pertanyaan.
2 derajat. The 2 degree field atau 2DF mensurvei suatu map positron dan jarak 250.000 galaksi dan 30.000 kuasar. Dengan suatu penelitian dilakukan oleh hal tersebut, ini bisa melakukan analisis distribusi dan juga mengkonfirmasikan suatu akselerasi independen daripada tipe 1A dan Chandrasekhar. Nah, ini adalah teoretika model secara struktur di mana terjadi suatu fluktuasi kantum dalam suatu ruang yang saturated exchange at the time of the inflation, di mana kita menganggap itu adalah filament dan juga kita menganggap bahwasanya hal itu terjadi. Nah, ini adalah suatu perkembangan of structure of the universe, di mana di sini dipertamakan awal-awal alam semesta ini terdiri pada suatu hal panas, yang kedua ada suatu dark matter semakin mendingin, selanjutnya sehingga terjadi suatu statistical test yang memperlihatkan suatu distribusi model alam semesta yang resembles daripada distribusi pengamat galaksi. Selanjutnya, origin structure of the curvature. Inflasi ini akan secara spesifik memprediksi ukuran fluktuasi alam atau bumi yang dapat kita lihat daripada SIMBR. WMAP memetakan SIMBR lebih akurat, di mana dia menyimpulkan terhadap mempunyai suatu irregular yang lebih kecil. Jika irregular ini diproduksi oleh inflasi, maka ukuran daripada kecepatan suara dari alam semesta ini akan terjadi suatu rekombinasi. Prediksi inflasi ini akan 1 derajat daripada alam semesta, about 1 degree if the universe is flat, smaller if open but larger if closed. Di sini kita bisa melihat secara prediksi oleh ini ada suatu pada saat dia simulasi data inilah simulasi datanya. Closed model universe, largest first, simulate data flat model universe, simulate data open model universe, dan ini pada saat observational data. Nah, di sini kita melihat perbedaannya. Mana lebih mirip? Lebih mirip di sini ya. Pada saat dia 1 degree. Observational fit well with a small flat universe, dimana secara eksak inflasi ini akan datar dan kurvatur ruang waktu. Dan ini juga mengkonfirmasi adanya suatu percepatan dari energi dan percepatan. Nah, ini adalah suatu grafik data yang memprediksi alam semesta itu datar, dimana yang biru itu adalah open universe dan yang itu adalah flat universe. Jadi flat universe ini. Nah, ini adalah suatu struktur bahwa 74% dark energy, 22% dark matter, dan 4% itu atom. Dan ini adalah suatu gambar modern ya, secara kosmologi modern yang kita jelaskan tadi. Nah, ini adalah WMAP. WMAP ini adalah suatu instrumen yang dibuat oleh NASA atau manusia untuk mempelajari suatu dinamika kosmologi, di mana hasilnya itu kan dapat dilihat di sini. Ini soal simulasi ya, kita jelaskan tadi. Jadi ini adalah suatu konteks yang lebih apa lagi? Kita repeat ulang. Ini time since Big Bang. Ini adalah masa awal kita. Ya, masa awal kita semakin ke bawah semakin dulu. Nah, semakin dulu pada saat sini sampai ke sini adalah era galaksi, terbentuk galaksi-galaksi terbentuk bintang. Di sini adalah era atom, di mana menjadikan suatu cikal bakal terbentuknya bintang dan galaksi. Dan ini adalah era daripada nuklei. Ini adalah era daripada nuklei synthesis. Ini adalah era partikel. Ini adalah era daripada elektronik, dan ini adalah Big Bang ini. Ya, dimana Planck era itu 10⁻⁻43 ya, elektronik ini setelah Planck era. Ini good era setelah Planck era. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya di sini ini adalah quarks, si kuning-kuning di quarks. Di sini terbentuk anti elektron.
Jadi quark ini terbentuk pada saat dia Planck era, maaf, electroweak era. Anti elektron ini terbentuk pada saat dia partikel era dan electroweak era. Anti proton dan anti neutron terbentuk pada saat apa? Di sini sampai apa? Dan elektron, neutrino, neutron, proton ini terbentuk pada saat era of nuclei, dari era of nucleosynthesis sampai era of nuclei. Di sini kita melihat bahwasanya terjadi suatu elementary partikel dengan antimatter commons, proton, neutron, elektron, neutron terbentuk, di mana antimatter juga terbentuk juga walaupun sedikit, tidak banyak. Di sini hidrogen plasma dan helium nukleon ini bertambah dengan elektron dan atom plasma ini, dan terbentuknya suatu bintang galaksi cluster dan sebagainya. Nah, di sini terjadi suatu energi kuat yang membentuk suatu invasi alam semesta, mengakibatkan suatu akibat dari invasi alam semesta. Di sini elektromagnetik dan energi lemah yang muncul, dan di sini terjadi suatu kasus fusi nuklir, di mana materi normal 75% hidrogen dan 25% helium. Atom ini berinteraksi dan sebagainya dijelaskan tadi. Nah, jadi di sini kesimpulan yang kita lihat bahwasannya akan datar percepatan apakah terjadi suatu ekspansi umur 13,7 triliun miliar tahun, 4% barometric matter, 23% dark matter, 73% dark matter, dan konstanta Hubble itu 71 km per second megaparsec. Dan inflasi akan kemungkinan juga kuat. Konstanta kosmologi mensupport, tapi coincidence not entirely ruled out. Jangan dilupakan. Dan dark matter ini dingin dengan variasi yang mengorder daripada memproduksi alam semesta sampai sekarang. Nah, ada suatu konteks yang dimana kita membahas tentang suatu big black hole, big bang. Ada juga fenomena alam disebut dengan wormhole. Bukan fenomena alam, tapi suatu teoretikal yang mungkin kemungkinan terjadi secara teoretik. Nah, di sini wormhole ini, ya. Nah, jadi mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Ruben Cornelius Yagian. Mohon maaf jika ada salah kata, dan semoga penjelasan yang telah saya sampaikan dapat dimengerti oleh saudara-saudara pendengar sekalian. Terima kasih.